Calon menteri yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagian orang lama yang mengisi kabinet Presiden Joko Widodo. Apakah menteri-menteri ini menjadi titipan dari Presiden Joko Widodo? Selain politisi dan profesional yang juga jadi sorotan adalah pemanggilan Veronica Tan, mantan istri Basuki Cahayapurnama, pengacara hingga artis. Sudah ada 14 nama yang menjadi bagian dari Kabinet Presiden Joko Widodo yang dipanggil oleh Prabowo, Sri Mulyani, Tito Karnavian, Bahlil Lahadalia, Erick Thohir hingga Erlangga Hartarto. Sebagian dari mereka mengatakan tetap akan mengisi pos lamanya. Menjadi tekanan beliau, jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat tunggu pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Pak Prabowo kan sudah lama ini ingin kita tidak punya waktu yang panjang gitu, waktunya pendek kan, agar kita bisa swasembada pangan, agar kita bisa jadi negara maju sekurang-kurangnya 2045. Nah, apakah banyaknya nama-nama ini menjadi tanda mereka adalah titipan dari Presiden Joko Widodo? Ada yang memang profesional gitu, ada juga yang dekat dengan Pak Prabowo, karena kita tahu bahwa Pak Prabowo juga menjadi bagian kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Mereka sudah tahu 5 tahun bekerja, mana yang bagus mungkin di antara teman menterinya itu ya dijadikan lagi yang pertama. Yang kedua juga mungkin juga ada titipan dari Pak Jokowi. Titip menitip itu dalam politik hal yang lumrah, hal yang biasa. Kan di media juga muncul nama-nama titipan dari Pak Jokowi. Memang tidak semua menteri era Presiden Joko Widodo, ada juga tentunya nama-nama baru. Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar. Ada juga pengusaha di bidang agribisnis dan energi Widi Wardana, pegiat HAM Natalius Pigai. Sama ada juga nih nama yang tidak disangka-sangka oleh publik, yaitu mantan istri Basuki Cahayapurnama, Veronica Tan. Veronica disebut-sebut akan menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya, siap Pak. Nama Veronica mengejutkan publik karena selama ini lebih dikenal sebagai mantan istri dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tapi ini beberapa pengalaman dari Veronica. Vero menginisiasi pembangunan ruang publik untuk anak di Jakarta yang kemudian dikenal sebagai RPTRA. Saat mendampingi Ahok jadi gubernur Jakarta dulu, ada lebih dari 100 RPTRA dibangun. Kalau Anda ingat, kawasan Kalijodo jadi berubah. Vero juga pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia Wilayah Jakarta. Nah, saat ini Vero melakoni bisnis home care untuk keluarga, seperti perawat bagi lansia. Ini perlu juga dijelaskan oleh Pak Prabowo ke depan, sehingga nanti publik tidak bertanya-tanya, misalkan kapasitasnya apa, kapabilitasnya juga seperti apa, keahliannya juga di mana, ini kan menjadi pertanyaan dari publik. Jadi mungkin nanti tugas Pak Prabowo ketika mengumumkan terkait dengan Veronica Tan itu apa yang menjadi keahlian, kenapa bisa dipilih, itu perlu dijelaskan kepada masyarakat begitu. Meski sudah banyak yang dipanggil Prabowo, tidak semua yang datang dipastikan akan mengisi kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan ada juga yang menolak tawaran menteri. Di antaranya Luhut Binsar Panjaitan, adik Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadi Kusumo, dan Khofifah Indar Parawansa. Luhut dan Hasim tidak ingin menjadi menteri namun siap membantu. Sementara Khofifah memilih fokus untuk Pilkada Jawa Timur. Kabinet Prabowo Gibran hampir dipastikan gemuk. Kemungkinan akan ada 46 kementerian. Artinya ada 12 kementerian baru. Apakah ini bagian dari bagi-bagi kursi akibat koalisi gemuk? Makanya seperti Kementerian Pendidikan ada dipecah jadi 2, itu mungkin agar fokus. Karena masalah pendidikan itu sangat besar ya, sangat banyak. Maka perlu juga ada 2 menteri yang membidangi pendidikan misalkan. Nah, tetapi kalau kita pemecahan di kementerian yang lain gitu, di KLKH ya atau Kementerian Kehutanan itu juga saya tidak tahu pertimbangannya apa.
Tetapi saya melihat dari itu semua, pertama adalah Pak Prabowo kelihatannya ingin kabinetnya kerja dengan baik, dengan fokus di bidangnya masing-masing sehingga bisa menyelesaikan problem-problem yang selama ini ada. Yang kedua, ini tidak bisa dihindari ya tadi power sharing, akomodasi politik sehingga jumlahnya besar. Dan dalam konteks teori politik itu sah, wajar-wajar saja. Kita tunggu siapa yang akhirnya menjadi menteri. Yang pasti, kalau mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, rakyatnya juga pasti setuju. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.